بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah azakumullah. Tanpa terasa kita sekarang sudah di 10 kedua Sya'ban tahun 1447 Hijriah. Artinya tidak lama lagi akan datang Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan yang dinanti kedatangannya oleh kaum mukminin, kaum muttaqin, kaum shalihin. Akan datang Syahrul Ramadan. Ikhwan fillah azakumullah. Salafun salih rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, mereka jauh-jauh sebelumnya selalu berdoa memohon kepada Allah Jalla wa'ala supaya diberi kesempatan kembali berjumpa dengan Ramadan. Ketika memasuki Rajab, memasuki Sya'ban, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala keberkahan Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami pada Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Itu doanya para salaf. Selesai Ramadan, mereka juga berdoa kepada Allah Jalla wa'ala secara khusus supaya Allah Jalla wa'ala menerima semua amal-amal kebajikan yang mereka lakukan selama Ramadan. Para salaf dikenal dengan semangat ibadahnya, kesungguh-sungguhan ibadahnya, mengisi Ramadan dengan amal-amal besar dan mulia, namun tetap doa kepada Allah Jalla wa'ala supaya terima. Amalnya banyak, namun khawatir ditolak. Sifatnya kaum muttaqin, sifatnya kaum mukminin.
mencapai Ramadan, bisa mencapai Ramadan tiap tahunnya. Itu merupakan nikmatun azimah. Nikmat yang sangat besar bagi seorang insan, seorang muslim. Sebab bukan semata-mata sampai di sebuah bulan, namun dia telah mencapai sebuah bulan yang besar, yang agung, yang mulia, yang dimuliakan dalam Islam, dimuliakan oleh kaum muslimin. Bukan semata-mata sampai kepada Ramadan, namun dia diberi kesempatan kembali untuk meningkatkan iman dan takwanya dengan mempersembahkan ragam amal-amal kebajikan, ragam amal-amal saleh pada momentum bulan nan suci, bulan nan mulia. Kesempatan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, meraih pahala sebesar-besarnya, dan kesempatan untuk mengerjakan berbagai macam amal ibadah besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Sehingga dikatakan nikmatul azimah. Apalagi manamtinazakumullah menyambut Ramadan dengan hati gembira. Istiqbal Ramadan bikulli farahin wa sururin wa syauqin. Menyambut Ramadan dengan penuh gembira, dengan penuh bahagia, dengan penuh kerinduan. Bahagianya kaum mukminin, sukacitanya orang-orang muttaqin, kerinduan para mukminin, itu farahul ibadah. Berbahagia, bersukacita, rindu dikarenakan bisa kembali beribadah di masa-masa Ramadan, bisa kembali mengerjakan amal-amal besar selama Ramadan. Bahagia berjumpa dengan Ramadan bukan dikarenakan Ramadan bulan penuh dengan berbagai macam makan dan minum. Berjumpa dengan Ramadan bukan karena menjelang Id, ganti baju baru, sandal baru, perabotan baru. Bukan itu. Tapi kebahagiaannya, sukacitanya, kerinduannya itu lil ibadah, li taqdimil amali shalihah, dikarenakan ibadah dan kesempatan untuk mempersembahkan amal-amal kebajikan. Para salaf mereka berbahagia dengan Ramadan. Mereka yafrahun, bergembira, bersukacita dengan qudum Ramadan. Farahul ibadah. Farahul ibadah, syauqul ibadah. Kerinduan untuk beribadah bukan karena tendensi yang lain berkaitan dengan duniawi atau pribadi ataupun yang lain. Gimana kita nazakumullah? Ketika dalam Ramadan, semua kaum muslimin tentu memahami ada kewajiban besar di pundak mereka yang wajib mereka lakukan. Salah satu rukun Islam yang mulia, Shiyamu Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan bagi orang-orang yang tidak memiliki uzur syar'i. Yasumuna Ramadan, berkewajiban untuk berpuasa Ramadan. Ini hal yang diketahui pasti oleh kaum muslimin. Waktunya berpuasa. Hal yang juga diperhatikan oleh kaum muslimin selama Ramadan dan merupakan syiar Ramadan ialah at-tarawih, melaksanakan salat tarawih di malam harinya. Ketika Ramadan disebut dengan tarawih, disebut juga dengan qiyam Ramadan.
Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail selama Ramadan. Nama yang masyhurnya tarawih, at-tarawih. At-tarawih, tarawih. Barakallahu fikum. Dua hal yang menjadi perkara yang maklum, perkara yang masyhur, dikenal, diketahui secara umum, secara luas oleh kaum muslimin ketika datang Ramadan. Menjadi ikon Ramadan, siyamun wa qiyam, puasa Ramadan dan qiyam Ramadan. Inna nabiyyina bara'am. Demikian memang keadaannya selama Ramadan kaum muslimin wal muslimat yang enggak ada uzur difardukan, diwajibkan untuk puasa Ramadan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba 'alaikumus shiyam. Fardunya shiyam disepakati oleh para ulama, oleh kaum muslimin. Dikatakan fardu bagi orang-orang yang enggak punya uzur. Nah, sebagai seorang muslim yang mendapatkan sukses dunia akhirat, muslim yang berjuang untuk meningkatkan iman dan takwanya sebagai mukmin saleh yang bertakwa, ketika berpuasa Ramadan enggak semata-mata puasa, enggak semata-mata tidak makan, tidak minum dari mulai subuh sampai maghrib, tidak mengumpuli istri dari mulai subuh sampai maghrib. Bukan semata-mata menahan dahaga, menahan haus, menahan lapar, menahan syahwat. Namun muslim yang wafak, muslim yang saleh, yang bertakwa, betul-betul puasanya itu dengan dasar iman dan wahtisabah. Yang disebutkan dalam hadis. Dia berpuasa karena meyakini kewajibannya. Dia berpuasa karena keimanan kepada Allah Jalla wa'ala. Imanan. Dia puasa dikarenakan ihtisabah. Ay talabul ajr wa thawab min Allah. Berpuasa dikarenakan ingin mencari pahalanya dari Allah Jalla wa'ala. Berpuasa lillahi ta'ala. Berpuasa menggapai ridhonya Allah Ta'ala. Berpuasa untuk meraih pahala besar minallah Jalla wa'ala. Betul-betul dorongan iman. Betul-betul dorongan keikhlasan, ketulusan dalam beramal. Ini yang membedakan antara shiyamul muttaqin, puasanya yang bertakwa, dengan yang tidak. Barakallahu. Sehingga dia betul-betul berpuasa imanan wahtisaban. Dia berpuasa bukan karena tradisi. Dia berpuasa bukan karena kebiasaan keluarga muslim. Ada. Dia berpuasa bukan dikarenakan gak enak sama temannya, gak enak sama tetangganya, pekiwuh sama ustadzahnya, pekiwuh sama guru ngajinya, atau takut sama orang tuanya. Dia puasa betul-betul iman dan wahtisabah. Itu siyamul muttaqin. Barakallahu. Sehingga dibuktikan langsung di kondisi nyatanya di lapangan. Kata-kata iman dan wahtisabah itu bukan semata-mata slogan. Diwujudkan di lapangan. Betul-betul dia mengisi siamnya dengan berbagai macam amal-amal kebajikan selama dia siam, bahkan selama Ramadan. Saya akan dihitungkan insyaallah ta'ala. Intinya dia mengerjakan siam imanan wa ihtisaban. Barakallahu fikum. Juga Imam Nabi Nazakullah dalam siamnya, dia bukan semata-mata siam zahir, namun dia juga siam batin. Dia bukan semata-mata puasa secara zahir, namun dia juga puasa secara batin.
Ini istilahnya sebagian ulama membedakan siyamul awam dengan siyamul muttaqin. Kalau siyamul awam, puasanya orang-orang awamul muslimin, siyam zahir. Hanya tidak makan, tidak minum, tidak menghubungi istri. Hanya itu. Itu siyamul zahir. Secara hukum fikihnya sah puasanya. Namun siyamul muttaqin, puasanya yang bertakwa adalah siyamul zahir batin. Puasa zahirnya juga puasa batinnya. Puasa batin ialah al-imsak an kulli ma nahallahu jalla wa ala anhu. Puasa kan secara bahasa al-imsak, menahan diri. Kalau puasa zahir menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak menghubungi istri. Siyamul batin menahan diri dari segala sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Menahan diri dari segala sesuatu yang Allah murkai. Menahan diri dari segala sesuatu yang mengandung unsur mukhalafah syar'iyyah, pelanggaran syariat. Itu siyamul batin. Sehingga dia betul-betul ketika puasa perjuangannya sangat ketat, sangat berat, sangat keras. Bukan berjuang menahan lapar saja, bukan berjuang menahan dahaga saja, bukan berjuang menahan syahwatnya saja, tapi dia berjuang sekuat tenaga untuk menahan dirinya, semua anggota tubuhnya di masa-masa siang selama Ramadan, jangan sampai terjatuh dalam keharaman agama. Baik keharaman dosa-dosa bainahu wa bain rabbih, antara dia dengan Rabbnya Jalla wa Ala, kemaksiatan, dosa-dosa, atau berbagai macam dosa, kemungkaran yang berkaitan dengan sama hamba. Juang suka tenaga, jangan mengribai orang, jangan namimah, jangan ngerumi, jangan mencaci maki, jangan mencela, jangan bertengkar, jangan bertikai. Semua dia tahan, semua dia imsak, dia tahan. Tangannya ditahan, kakinya ditahan, matanya ditahan, lesanya ditahan, telinganya ditahan, semua anggota tubuh dia ditahan. Imsak ditahan dari segala sesuatu yang mengandung unsur kemungkaran. Itu namanya siyamul batin. Itu siyamul muttaqin. Itu siyamul muttaqin. Lahir batin dia berpuasa. Dari sini Allah terasa perjuangannya, terasa mujahadahnya, perjuangan untuk puasa. Terasa. Dikatakan betul-betul menahan dua hal. Menahan zahirnya, menahan batinnya. Menahan zahirnya, menahan batinnya. Dan memang orang yang shaimin, mujahidin. Orang yang berpuasa dikatakan para mujahidin. Orang yang sedang berjihad fi sabilillah dengan puasanya. Sehingga bukan semata-mata puasa, tapi puasa yang berkualitas. Ini puasanya para muttaqin. Ini yang seharusnya ada pada masing-masing kita, yang kita perjuangkan pada puasa kita. Barakallahu. Apalagi disertai dengan mempersembahkan segala banyak amal kebajikan, amal saleh yang begitu banyak selama dia puasa, selama Ramadan, lebih nampak lagi perjuangannya, lebih nampak lagi beratnya mujahadah. Di samping imsak, dia menahan diri, dia juga mengerjakan banyak amal kebajikan, mengisi Ramadan dengan itu. Sehingga dia katakan dia berjihad dengan siamnya. Begitu pula ikhwan fillah terkait dengan qiyamnya, tarawihnya.
Barakallahu fikum. Dia akan berjuang untuk mengerjakan tarawih sebisa mungkin sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Yang bicara contohnya para salaf, memang betul-betul perlu jaga. Yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW salah periwayatan hadis tentang tarawihnya Rasul SAW. Beliau kalau Ramadan, tarawih, qiyam Ramadan, itu melaksanakan di awal malam. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama sunnatul muslimin. Khusus untuk Ramadan, qiyam lainnya di awal malam. Meskipun boleh di tengah, di akhir boleh. Tapi yang afdal, kata Imam Ahmad sunnatul muslimin, dikatakan di awal malam. Namun contoh Rasulullah SAW luar biasa. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari semoga Allah meridainya. Dan dia sahih. Disebutkan bahwanya Rasulullah SAW beliau pernah qiyamul lail bersama dengan para sahabatnya pada malam yang ke-23 sampai habis sepertiga malam pertama. Hatta dhahaba thuluthul al-awwal. Hingga selesai sepertiga malam pertama. Berapa jam? Malam itu dihitung isya apa dihitung maghrib? Halo? Dihitung tenggelamnya matahari maghrib. Sekarang maghrib jam berapa? 6 lebih sedikit. Anggap jam 6. Gitu ya. Subuhnya jam berapa? 4 setengah 5-an. Gitu ya. Anggap jam setengah 5. Jam 6 sampai jam setengah 5, 10 jam setengah. Kata nggih? 10 jam setengah dibagi 3. Jadi berapa? 3 jam setengah. Baik, maghrib jam 6, isya setengah 8, mulai tarawih jam 8 kurang seperempat, 6, 7, 8, 9, jam 8 kurang seperempat sampai jam 9 malam sampai setengah 10 malam. Kalau start tarawihnya dari mulai jam 8 kurang seperempat, waktu sekarang ini. Mana ya? Jadi berapa ya? 1 jam seperempat, 1 jam setengah sampai 2 jam. Cepat ya? Cepat ya? Pada malam yang ke-25, beliau tarawih dari mulai awal malam sampai pertengahan malam. Tambah 3 jam setengah lagi. 12 jam 1 malam. Pada isya sampai jam 1 malam. Berapa jam ini? Hampir 5 jam. 4 jam setengah 5 jam. Tarawihnya. Pada malam yang ke-27 beliau tarawih qiyamul lail bersama dengan sahabatnya dari mulai awal malam sampai mereka khawatir tidak bisa makan sahur hatta khashdil farah sampai menjelang subuh. Semalam suntuk mengerjakan qiyam Ramadan, mengerjakan tarawih. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Yang Rasul kerjakan, contoh tindakan Rasul SAW ialah 11 atau 13. Itu tindakannya Rasul SAW. Sehingga dikatakan sunnah, bukan wajib. Sunnahnya 11 atau 13 rakaat saja. Yang rakaat yang 13 rakaat ada yang mengatakan 2 rakaat pembukaan, 2 rakaat ringan membuka qiyamul lail. Mengatakan 2 rakaatnya ba'da isya. Ada mengatakan 13, pilihan 11 boleh, 13 juga boleh. 13 rakaat semalam suntuk. Boleh. Ini full tarawih atau ada makan malamnya, ada jagungan ngetehnya, ada jagungan kopinya, ada nyantap kudapannya,
ada tidurnya ataukah non-stop? Iya jawabannya gitu. Apa jawabannya? Non-stop. Jadi istirahatnya, tetapi tidak lama. Non-stop. Paling tidak tadi sampai selesai sepertiga malam pertama, 1,5 jam ya. Non-stop bisa. Atau sampai pertengahan malam jam 1 lah ya. Apalagi sampai semalam subuh. Itu artinya apa? Membutuhkan mujahadah, perjuangan untuk dia mulai, perjuangan untuk terawih. Barakallahu. Dan yang dicontohkan ketika dia mulai adalah tul qiyam, panjang berdirinya, panjang berdirinya. Dan contoh sholatnya Rasulullah SAW, antara berdirinya, rukuknya, sujudnya, qariban min sawa, hampir sama. Hampir sama. Jadi kalau berdiri setengah jam, apa lagi setengah jam ngadegi? Ngapain ini? Ya berdiri, ya baca istiftah, ya baca Al-Fatihah, ya baca surat. Panjang suratnya ini setengah jaman ya. Nanti pas rukuk juga sama, mendekati setengah jam. Rukuk terus begitu. Sujud juga begitu. Qariban min sawa. Ya rukuk setengah jam ini. Ini butuh perjuangan besar. Sujud setengah jam. Butuh perjuangan sangat besar. Artinya memerlukan yang namanya mujahadah. Bukan semata-mata terawih. Ingat, bukan semata-mata terawih, tapi terawihnya sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Ada mujahadatun fil qiyam. Yang bisa melakukan seperti ini yang betul-betul iman dan wahtisabah. Itu kenapa dalam pembahasan Syiah itu riwayat hadisnya. Man shoma ramadhana imanan wahtisabah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, diampuni dosanya. Wa man qama ramadhana imanan wahtisabah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang qiyam Ramadan juga iman dan wahtisabah, diampuni dosanya. Kalau dari iman dan ihtisab semuanya ringan insyaallah taala. Karena motivasi dia adalah keimanan. Motivasi dia adalah keikhlasan, ketulusan yang diajari ridhonya Allah, yang diharapkan mardatillah, yang diharapkan pahala min Allah, yang diajari al-jannah min Allah. Sehingga dia bisa bermujahadah, bersungguh-sungguh memarahkan semua kemampuannya, bertahan dia. Dan berjuang. Para qaimin, orang-orang yang qiyam Ramadan juga dikatakan para mujahidin. Terasa jihadnya ketika penerapan qiyam Ramadannya seperti yang Rasul contohkan tentang para sahabat. Seperti apalagi ketika 10 terakhir Ramadan itu pasti ahya lailahu. Tidak ada dari mulai awal malam sampai seperti kata pertama, sepanjang malam itu meleang. Ahya lailah, menghidupkan malamnya, semalam suntuk dan tidur untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Itu jihad. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam bukunya Lataiful Ma'arif menjelaskan masalah ini. Lis-shahimi jihad. Orang yang sedang berpuasa punya 2 jihad. Dibahasakan jihad. Perjuangan. Jihadun fil nahari bis siyam wa jihadun fil laili bil qiyam. Dia berjihad di siang hari dengan puasa dan dia berjihad di malam hari dengan qiyam, dengan tarawihnya. Kalau semata-mata puasa, enggak makan, enggak minum, enggak menghubungi istri, terus selama siam, selama puasa
tidur sepanjang hari, baru bangun. Jam berapa? Jam berapa? Hah? Hah? Baru bangun zuhur, benar, sholat, tidur lagi, asar bangun, tidur lagi, menjelang maghrib baru bangun, buka puasa. Nanti ya, mengisi hari-hari Ramadan dengan niat, dengan tidur sepanjang. Ya bukan namanya jihad ya. Masa ada jihad tidur? Itu ada di musim haji, mabit, itu ada jihad tidurnya betul. Nah, siyam nggak ada jihad tidurnya. Kalau qiyam Ramadan selesai dalam 7 menit, 11 rakaat, ya bukan menjihad, ya betul menjihad. Tapi jihad itu naik turun, naik turun, naik turun. Itu perjuangan, apalagi dia orang yang gemuk gitu. Wah, naik turunnya. Itu bukan jihad yang diinginkan di sini. Dikatakan jihad ketika betul-betul puasanya itu puasanya para muttaqin. Puasa lahir, puasa batin. Betul-betul mengisi Ramadan dengan amal kebajikan yang begitu beragam, yang begitu banyak, yang begitu besar. Dikatakan berjihad ketika qiyamul lailnya, terawihnya para muttaqin, contohnya para salaf, Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya, para profit. Kalau dikatakan berjihad, dan ini seharusnya yang ada pada masing-masing kita. Sehingga bukan semata-mata puasa, tapi puasa yang berkualitas. Bukan semata-mata terawih, tapi terawih yang berkualitas. Puasanya para muttaqin, terawihnya para muttaqin. Ngerti nggih? Barakallahu fikum. Dan ingatlah, Ramadan itu bukan hanya siyamun wa qiyam. Ramadan itu bukan hanya puasa dan dia mulai terawih. Sebuah perenungan, itu judulnya. Perlu dipikir masa-masa, direnungkan, dihayati. Apakah Ramadan itu hanya siyamun wa qiyam? Atau banyak yang lainnya lagi? Jawabannya adalah untuk ikon Ramadan betul siyamun wa qiyam. Itu dua amal besar selama Ramadan. Tapi ingat, selama Ramadan itu bukan hanya siyamun wa qiyam. Siyam, na'am. Dan saya terangkan tadi harus puasanya kaum muttaqin. Tidak asal puasa. Puasanya para mujahidin. Siyam. Qiyamnya para muttaqin. Tarawihnya yang bertakwa. Qiyamul mujahidin, qiyamnya, tarawihnya yang berjihad di malam hari jangan tarawih. Ramadan banyak hal-hal yang lain selain siyamul waqiyah. Barakallahu fikum. Ini yang akan kita kaji insyaallah taala sampai selesai waktunya nanti. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quranul Karim. Yang pertama dikarenakan Al-Quranul Karim diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan Syahrul Quran. Yang kedua dikatakan Syahrul Quran dikarenakan Rasulullah SAW beliau biasa nadarus Quran selama Ramadan dengan malaikat Jibril. Khatam Quran selama Ramadan. Bahkan pada tahun beliau mau wafat, khatam 2 kali, dipaparkan kepada Jibril selama 2 kali. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari dalam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, kalau meridainya,
Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisahu al-Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak dermanya, paling banyak amal-amal kebajikannya. Dan semakin derma lagi, semakin banyak lagi amal kebajikannya ketika Ramadan. Ketika dijumpai oleh malaikat Jibril tiap malam Ramadan, maka Rasul pun mudarasah Quran dengan Jibril. Sungguh Rasulullah SAW lebih banyak dermanya, lebih kencang kebajikannya dibandingkan dengan angin yang berhembus kencang. Sangat dahsyat, sangat kencang, sangat banyak. Syahidnya adalah Rasul tadarus Quran dengan malaikat Jibril. Rasul membaca, memaparkan, Jibril yang menyimak. Itu mana tadarus. Ada yang membaca, ada yang menyimak. Ada yang membaca, ada yang menyimak. Juga yang menurut dikarenakan para salafun salih rahimahumullah tabaraka wa ta'ala jami'an, mereka memanfaatkan Ramadan untuk memperbanyak tilawatul Quran, membaca. Kata Syekh Shalih Fauzan, membaca bukan menghafal. Ramadan momentum tilawah bitadabbur, membaca Quran dengan tadabbur, bukan menghafal. Menghafal ada waktu yang lainnya lagi. Ramadan tilawah dengan cara membaca Al-Quran. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah disebutkan dalam kitabnya Majalis Ramadan menjelaskan masalah ini dan membawakan beberapa asar salaf. Anda bisa lihat asar itu dalam kitab Latiful Ma'arif lil Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dibawakan beberapa asar salaf yang semangat bermujahadah, bersungguh-sungguh membaca Al-Quran ketika Ramadan, berlomba-lomba dalam tilawah Quran Ramadan. Maka berlomba-lomba untuk menghatamkan Quran selama Ramadan. Berlomba-lomba. Diriwayatkan dari sebagian salaf, mereka ada yang menghatamkan Quran selama Ramadan 60 kali. Situna khatmah 60 kali. 60 kali sehari berapa kali? Hatamnya? Sehari 2 kali hatam Quran. Sehari 2 kali hatam Quran. Apa bisa? Bisa kalau kayak para salaf penerapannya. Para salaf itulah orang Arab ya. Kan dari kalangan bahasa Arab, Al-Quran dengan bahasa Arab yang nyata yang jelas. Jadi membaca kitab suci dengan bahasanya sendiri. Wah, sudah begitu bacaannya dengan tajwid, lancar kayak air. Wah, sudah begitu itu hafil. Sudah menghafal Al-Quran dari. Wah, dibacanya maraton. Dalam semua keadaan membaca. Jadi nggak semata-mata duduk baca Al-Quran, duduk baca Al-Quran, berdiri baca Al-Quran, kemana-mana baca Al-Quran. Ketika sholat teruskan baca Al-Quran dalam sholatnya. Selesai baca Quran lagi terus bikin hatam, teruskan lagi sepanjang hari, sehari semalam 2 kali hatam Quran. Bisa kalau kayak para salaf. Disampaikan itu jangan langsung down gitu. Enggak. Disampaikan supaya semangat. Itu contohnya para salaf. Ada yang hatam kurang daripada itu 30 kali, ada yang 10 kali, ada yang hatam dalam 10 hari, ada yang hatam dalam 10 pekan, ada yang hatam dalam 3 hari, ada yang berjuang untuk membaca Al-Quran. Artinya Ramadan itu adalah bukan semata-mata siam dan qiyam. Ramadan juga diisi dengan tilawatul Quran, membaca ya, dengan tadabbur sebanyak mungkin.
sehingga diperjuangkan hatam sebanyak mungkin selama Ramadan. Namanya mujahidin bitilawah. Dia betul-betul bermujahadah, bersungguh-sungguh berjuang, namanya berjihad dengan tilawatul Quran selama Ramadan. Ta'asyad Nabi SAW meneladani Rasulullah SAW. Ta'asyad salaf salih meneladani para salafus salih. Tentunya mengambil kemanfaatan besar dari fadilah Ramadan. Pahalanya berlipat-lipat ganda. Barakallahu fiikum. Dan ini di kalangan para ulama hal yang dianjurkan, diperbolehkan. Boleh menghatamkan Quran kurang dari 3 hari khusus untuk Ramadan. Yang pernah mengkaji bab ini, dia akan tahu secara hukum asal dalam Islam Rasul melarang Ibnu Abdul bin Amr bin As kalau meridainya, melarang Abdul bin As untuk hatam Quran kurang dari 3 hari. Jangan hatamkan 3 hari sekali, jangan kurang daripada ini. Kalau bisa seminggu sekali, 10 hari sekali, sebulan sekali. Tapi khusus untuk Ramadan diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk memperbanyak tilawatul Quran dan diperbolehkan hatam kurang dari 3 hari. Yang pertama tindakan para salaf. Yang kedua adalah momentum Ramadan. Fadilah Ramadan. Keutamaan Ramadan. Dilipat gandakannya pahala-pahala amal selama Ramadan. Khususnya di syarah zaman itu khusus dikarenakan keutamaan waktunya Ramadan. Tilawah, membaca Al-Quran. Ketika digabungkan dengan puasanya, digabungkan dengan qiyamnya, terasa perjuangannya. Dikarenakan Ramadan diisi dengan tilawah. Siang tilawah, sore tilawah, malam tilawah. Diperbanyak tilawahnya. Sehingga ikon Ramadan yang ketiga adalah tilawatul Quran bitadabbur. Maka dengan para salaf mencontohkan jauh sebelum Ramadan. Mereka sudah memulainya ketika Rajab. Dan yang paling masyhur di kalangan para salaf, mereka memulai membaca Al-Quran ketika Sya'ban. Sehingga dikenal di kalangan para salaf, Sya'ban itu adalah Syahrul Qurra, bulannya para qari. Dikarenakan mereka sudah membaca Al-Quran ketika Sya'ban sebelum Ramadan. Ini lebih awal lagi startnya itu. Sehingga lebih banyak lagi hatamnya, sebanyak mungkin hatamnya, dikarenakan sudah dimulai ketika Sya'ban. Barakallah. Syahrul Quran. Gitu ya. Ramadan dikatakan dengan Syahrul Bir wal Jud. Syahrul Sakha'i wal Jud. Ramadan itu adalah bulan-bulan derma. Bulan-bulan mengerjakan semua amal-amal kebajikan. Semuanya. Ya al-bir was-sakha wal-jud. As-sakha kedermawanan. Berinfak sebanyak mungkin dengan penuh keikhlasan. Al-jud juga dimaknakan dengan kedermawanan, banyak dermanya. Barakallahu fikum. Di antara makna al-jud ialah al-ihsan, semua amal-amal kebajikan. Tapi yang menjadi fokusnya kita adalah as-sakha wal jud.
Ramadan itu bulan-bulan derma. Ya, dikatakan bulan-bulan berderma. Bulan-bulan infak dan sedekah dengan berbagai macam infak dan sedekah yang dimampui. Semua bentuknya. Gimana bentuknya? Di antara bentuk sakha wal jud ialah i'ta'us sahur, memberi makan sahur kepada para shaimin. Dia mengerjakan amal sahur, dia juga memberi makan sahur untuk para shaimin. Termasuk as-sakha ialah iftar shaimin, memberi iftar buka puasa bagi para shaimin. Ini pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Ya, man fattara shaiman falahu mithlu ajri fa'ilihi. Yang memberi makan iftar bagi orang yang shaim, maka dia seperti mendapatkan pahala sang pelaku. Barakallahu fikum. Bisa dalam bentuk kudapan, bisa dalam bentuk makan besar. Ya, semakin sempurna, semakin lengkap untuk para shaimin, semakin afdal, dan ikhlaskan niat. Barakallahu fikum. Sehingga selama Ramadan, contohnya para salaf terdahulu, selama Ramadan melimpah yang namanya makanan, melimpah yang namanya minuman, melimpah yang namanya kudapan jajanan. Untuk para shaimin di waktu sahurnya, untuk para shaimin ketika buka puasanya. Maka sebagai para qaimin, ya, sambil qiyamul lail boleh minum, boleh kopi, boleh teh, nyemil dikit. Itu contohnya para sahabat. Dikarenakan itu yang dianjurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus derma infak sedekah terkait dengan para shaimin. Sahur, iftar. Barakallahu fiik. Termasuk as-sakha ialah as-sadaqatu bi syat'an wahiha. Ramadan diambil kesempatan untuk memperbanyak sedekah, infak dengan berbagai macam ragam infak dan sedekah. Termasuk al-jud. Ya, momentum Ramadan dipakai untuk misalkan menyegerakan mengeluarkan zakat mal bagi yang terkena zakat mal. Ya, disengaja dipaskan dipaskan ya Pak, ditepati ketika Ramadan. Labas. Atau barakallahu fikum memperbaiki kualitas nafkah untuk anak, nafkah untuk istri, nafkah untuk kerabat yang ditanggung. Misalkan teman-teman menanggung orang tua, nafkahnya orang tua, kamu tanggung keluarga, nafkahnya keluarga, nafkahnya yang kamu tanggung, anak yatim, anak miskin. Kamu biasa ngasih nafkah. Ramadan datang, ditingkatkan kualitasnya, semakin ikhlas, semakin tulus dari hati yang paling dalam, dinaikkan kuantitasnya. Khusus Ramadan spesial, naik nafkah yang paling utama, yang paling afdal, ya, nafkah kepada keluarga. Biasanya selama sebulan dikasih nih orang yuto 2 juta, 2,5 UMK UMR. Ramadan naik 3 juta, 3,5. Senyum yang di rumah ini. Kasih lebih. Barakallahu fikum. Nah, apa yang lain-lainnya dilebihkan. Apalagi nafkah infak yang jariah yang terus mengalir pahala-pahalanya. Nah, momentum Ramadan, infak yang banyak untuk masjid. Masjidnya kaum muslimin salafi memerlukan bantuan, sumbang.
Yang banyak yang ikhlas. Mahid, markas-markas lembaga dakwah, lembaga tarbiyah, sumbang. Dan luar biasa masuk banyak tempat-tempat yang memerlukan bantuan ini. Momentum Ramadan, gunakan sebaik mungkin wahai para sahibul mal yang memiliki lebih harta, manfaatkan sebaik mungkin untuk infak dan sedekah jariyah. Sumur dibangun dan yang lainnya. Semua infak. Termasuk al-jud, termasuk kebajikan, termasuk derma. Barakallahu fikum. Dan ini yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Yang saya bawa hadis Ibnu Abbas di atas. Orang yang paling baik dermanya, lebih derma lagi ketika Ramadan. Sungguh Rasulullah SAW lebih banyak derma dengan kebaikan melebihi angin yang sangat kencang. Ar-rih al-mursal, angin yang sangat berhembus kencang. Itu kencang hembusannya. Wush. Saking banyaknya, saking derasnya, saking kencang. Khusus untuk Ramadan. Barakallahu fikum. Sehingga semangatnya itu ada. Semangat ngasih makan sahur. Semangat ngasih iftar. Semangat infak bagi miskin. Semangat infak para anak yatim, mu'afa, kaum lemah, janda-janda, sebatang kara, miskin. Tulabul ilm. Nafkah keluarga. Iya. Semuanya. Masjid, mahid, markas-markas dakwah, lembaga-lembaga tarbiyah, kesempatan untuk meraih pahala besar selama Ramadan dengan al-jud wal infaq was shadaqah. Ini juga merupakan ikon Ramadan yang berikutnya. Karena Rasul yang mencontohkan demikian. Barakallahu fikum. Dan luar biasa dicontohkan pula oleh para salafun saleh rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dikerjakan dengan imanan wahtisaban. Dengan penuh iman, dengan penuh ihtisab, betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, tulus, yang dia harapkan ridhanya Allah, yang dia cari pahala minallah, yang dia dambakan al-jannah minallah jalla wa ala. Sehingga motivasi itulah yang membuat bisa mengeluarkan itu semuanya. Juga dikatakan mujahidin, berjihad bimalih, berjihad selama Ramadan dengan harta bendanya, dengan infak, sedekah, nafkah, zakatul mal, al-jud. Barakallahu. Itu luar biasa. Dan itu contohnya Rasulullah. Para salaf demikian ya. Di kalangan para salaf terdahulu, Ramadan itu betul-betul barokah. Barokahnya betul-betul barokah lahir batin. Hatinya itu terkait dengan keimanannya meningkat, amal solehnya meningkat, ketakwaannya meningkat, barokah pahala amal, dilipat gandakannya pahala, barokah. Juga barokah lahiriahnya. Barokah Ramadan itu barokah untuk masing-masing insan, barokah untuk semua kaum muslimin, barokah untuk fuqara masakin, barokah untuk para yatama, anak-anak yatim, barokah untuk para armilah, janda sebatang kara miskin, barokah untuk semua kaum muslimin, dikarenakan melimpah ruah. Seperti yang saya gambarkan tadi. Orang kepingin sahur tinggal pilih mau sahur di rumah siapa bisa. Pintu terbuka. Tafadhal, maftuh, terbuka pintu. Masuk ke rumah anak sahur sama saya. Ya Allah ta'ala ya fulan, sama saya. Mau di masjid, Masya Allah, tinggal makan, tinggal pilih. Apalagi Ramadan ini waktu berbuka puasa, melimpah ruah, dari mulai kudapan, jajanan, takjilan, apa takjil? Makan mau buka ya, takjil menggerakan puasa, makan besarnya.
infaknya para agniya, sedekahnya para athriya, itu luar biasa kencang itu. Itu perpekannya orang fakir miskin itu. Perpekan itu apa ya? Pasar tuh kayak Masya Allah ya, dagangannya laris manis, yang beli banyak untung banyak. Perpekan namanya. Yang miskin, yang fakir, yang anaknya itu semuanya, oh dapat banyak infaknya fulan, Pak Haji fulan, Pak Haji Alan, Haja fulana, Haja Alana, Ibu fulan, Pak fulan, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Banyak itu. Uangnya banyak, bajunya banyak, sembakonya banyak, tumpuk di rumah. Plus ketika sahur tinggal makan. Plus ketika iftar sahur buka puasa tinggal ngambil. Semarak semuanya, semarak puasanya, semarak tilawahnya, semarak qiyamul tarawihnya, semarak pula infak dan sedekah. Ramadan berbeda, spesial di kalangan para salaf. Barakallahu fikum. Pemandangan ini mungkin ya bisa mendapati saat ini ya, ketika di Masjid Nabawi, ketika Ramadan dalam buka puasa, tapi ya sahur, buka puasa, antum datang ke masjid tarik-tarik, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sini, ya, sama saya sini, sini, tarik-tarik supaya kamu gabung di lokalnya dia untuk dikasih iftar. Luar biasa di sana, di Indonesia ada di sebagian tempat gitu ya. Tapi semarak meramainya belum. Nah, ini perlu disemarakan di kalangan salafi. Barakallahu ahlus sunnah wal jamaah salafi. Ramadannya salafi itu mestinya berbeda dengan yang lain. Ya, mestinya begitu. Salafin yang agniya, yang athriya, sahibul mal, yang punya harta banyak itu berlomba-lomba untuk menyemarakan Ramadan dengan semua hal kebajikan yang harusnya. Kita ya berjuang sekuat tenaga yang kita mampu untuk infak, sedekah yang kita sanggup. Barakallahu. Dimana termasuk saka'ul jud, termasuk kedermawanan ketika Ramadan ialah memberi kemudahan-kemudahan pada orang-orang yang punya tanggungan-tanggungan harta benda. Momentum antum membantu orang-orang yang sedang punya beban utang. Dia nggak sanggup untuk membayarnya saat. Momentum bagi antum untuk itu. Untuk itu. Barakallahu. Jadi bentuk dermanya adalah bayari utang orang lain. Kalau ya dia nggak mampu bayar utang, jangan asalnya punya utang atau bayari. Atau orang yang utang dia mampu bayar, wale biarkan aja. Kamu cek ini yang betul-betul setengah mati ngurusi utangnya ini, nggak punya kemampuan. Momentum Ramadan infak dan sedekahnya antum dalam bentuk tasdid duyun, kau melunasi utang-utang orang lain. Di satu sisi itu infaknya kamu pada yang utang tadi. Di sisi yang lainnya engkau melepaskan dia dari jeratan utang-utangnya. Engkau melepaskan dia dari kondisi-kondisi mencekam yang menimpa itu. Sah. Barakallahu. Yang senang antumnya dapat pahala infak. Yang senang yang berhutang, hutangnya sudah lunas. Yang senang yang menghutangi orang lain terbayar utang-utang dia. Senang semuanya. Itu yang dicontohkan oleh para salaf. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah athar. Ini contoh dermawannya mereka ya. Qais ibn Sa'd bin Ubadah. Qais ibn Sa'd bin Ubadah termasuk sosok yang sangat dikenal dermawan sekali.
Ini coba para salaf. Suatu hari dia sakit. Maridha marratan. Dia lagi sakit. Fastabqa'a ikhwanuhu fil iyadah. Ternyata teman-teman dia, ikhwah-ikhwah dia terlambat jenguk dia. Terlambat. Fasala anhu. Beliau pun bertanya tentang mereka. Mana sahib-sahib ini? Mana teman-teman ini? Pak nongol ini. Saya sakit tuh gak jenguk ini. Kemana fulan? Mana alan? Mana besi-besi ini? Teman karib ini mana? Udah kelihatan ini. Faqila dijawab, innahum kanu yastahyun mimma laka alaihi minad dain. Mereka malu karena mereka masih punya utang kepada kamu. Jadi mau datang jemput isi malu ya. Aku sih duit utang sama fulan ya. Dia lagi sakit, jangan-jangan lagi perlu biaya pengobatan. Aku masih utang dulu, belum bisa bayar. Akhirnya malu tidak datang ziarah menjenguk yang sakit hati. Haqqala langsung belum mengatakan akhzallahu malan yamna'ul ikhwana min ziarah. Semoga Allah merendahkan harta benda yang menghalangi teman-teman kita untuk ziarah. Dia marah sama hartanya sendiri. Lalu memerintahkan untuk menyampaikan pengumuman resmi. Man kana liqaisin alaihi mal faumlu fi hillin. Barang siapa yang masih punya utang-utang sama Qais halal, diikhlaskan semuanya. Ini harus pengumumannya ya Pak. Yang masih punya utang ikhlas, halal semuanya, lunas semuanya, jangan dibayar. Fama amsa hatta kusirat atabatu babih min kathri man ada. Dan sampai sore, sampai jebol pintu rumahnya, dikarenakan banyaknya orang yang jenguk dia. Langsung bondong, orang jenguk dia, rata-rata jebol pintu rumahnya, pengen menjenguk Qais di perusahaan. Syahidnya adalah bentuk dermawan itu diantaranya adalah mengikhlaskan hutang-hutang orang yang berhutang kepada Anda. Momentum Ramadan itu cocok dikarenakan Ramadan bulan derma, bulan infak dan sedekah, bulan mengerjakan amal-amal kebajikan, kedermawanan. Bukan semata-mata ngasih bagi miskin. Dan contohnya adalah yang punya utang-utang itu dihalalkan. Jadi Ramadan adalah momentum untuk gimana bahasanya? Pemutihan. Ya kan pemutihan dari pajak motor ya. Ini pemutihan dari daftar utang kita. Ada nggak yang begini ya? Oh, diam. Ada nggak yang begini ya? Halo. Ada nggak yang begini ya di zaman sekarang ini? Pemutihan Ramadan. Ramadan telah datang, diumumkan bagi yang masih punya utang, dibuktikan semuanya ikhlas, semuanya halal, semuanya telah lunas. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Belum ada kayaknya ya. Kayak insyaallah. Kalau belum ada, coba sok gaya-gaya mau menyandingkan dengan para sahabat. Kalau bandingan, karena mungkin dibanding-bandingkan. Tidak mungkin orang-orang kayak kita sekarang ini sebanding dengan para salaf. Para salaf sangat tinggi iman dan ketakwaan, sangat tinggi amal solehnya, mencapai tingkat level yang sangat tinggi. Itu mereka ma'ruf demikian. Ramadan adalah bulan-bulan derma. Semua bentuk derma itu mereka kerjakan. Termasuk derma yang azakumullah ayyalaqadul hawaij. Memenuhi hajat-hajat orang lain yang punya hajat.
dia penuhi, dia bantu, dia ringankan, macam-macam. Yang namanya orang punya hajat. Tengok aja, banyak kaum muslim yang punya hajat. Yang ini punya hajat, rumahnya belum jadi, mentok Ramadan wis kehabisan dana. Lagi apa Pak? Ini loh Pak, gentengnya belum naik ini Pak. Gentengnya mana? Nah ini Pak Korten, yang kirang setengah lewe, 1000 genteng, beres. Ambil gentengnya, naikkan. Dibantu naikkan genteng, pas emang kamu belikan. Selesai hajat. Derma itu termasuk infak sedekah derma dengan cara seperti memberikan genteng. Dan banyak yang kecil-kecil yang bisa dikerjakan para orang itu. Hajatnya banyak orang. Ada apa Pak? Ini anakku lagi sakit, tidak ada biaya pengobatan. Sini, langsung bawa ke rumah sakit, kasih diantar ke sana, diperiksakan, biaya pengobatannya. Itu bawa hajat. Derma dengan Anda membiayai dia perawatan rumah sakit. Semua derma dalam bentuk qadul hajat. Dan itu amal yang paling dicintai para salaf. Amal yang paling dicintai oleh para salaf. Barakallahu fikum. Diriwayatkan sebuah athar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan, la an aqdiya hajata akhin li ahabbu ilayya min an a'takifa sanadan. Sungguh aku bisa menunaikan hajat saudaraku, ikhwan-ikhwan, itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada aku i'tikaf selama setahun. I'tikaf selama setahun itu amal pribadi untuk dia pribadi, menunaikan hajat. Kalau sini manfaatnya untuk semua kaum. Dan membuat mereka berbahagia, mereka bersukacita, tertunaikan hajatnya, ringan tanggung jawabnya, lepas tanggung jawabnya dia, lepas beban-bebannya. Barakallahu. Dan untuk sosok yang dermawan ini bukan semata-mata pahala yang dia dapatkan. Ketika dia mengerjakannya dengan iman dan wahtisaba, ikhlas, dia akan merasakan sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupannya, dalam kalbunya. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan tentang keajaiban surga. Ini bisa dirasakan bagi yang betul-betul iman dan wahtisaba, ikhlas, infak sedekah. Bukan pencitraan, bukan popularitas, bukan riya, bukan sum'ah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-mutasaddiq kullama tasaddaqa bi sadaqatin in syaraha laha qalbu wa fassaha laha sadru wa qawiya farahu wa 'azuma sururuh. Ini yang betul-betul infaknya, sedekahnya dengan tulus, dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan, dengan dorongan iman. Juga dengan dorongan ukhuwah Islamiyah, punya kecintaan kepada kaum muslimin, kepada para ikhwan. Beliau mengatakan orang yang bersedekah, yang bersedekah, setiap kali dia bersedekah dengan sebuah sedekah, maka kalbunya akan tentram karena itu. Lebar lapang karenanya, sangat kuat kegembiraannya, sangat besar sukacita. Dia merasakan kenikmatan yang luar biasa di situ. Hal yang sangat lezat ketika itu. Bahagia yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ketika dia bisa membersamanya menunaikan hajat saudaranya. Ingat bagian lillahi ta'ala yang lillahi ta'ala yang tulus sepenuh hati mengerjakan. Barakallahu. Mungkin bagi dia yang punya harta benda yang cukup banyak, apa yang dia keluarkan seberapa? Seberapa ya Pak? Dikarenakan mungkin bagi dia
uangnya banyak, uangnya berlimpah, infak sekian gak ngefek. Tetapi lain halnya bagi orang yang dia bantu. Bantuan yang datang ini secara nilai nominal mungkin tidak banyak di kacamatanya, tapi besar menurut dia, sangat-sangat membantu. Baru satu bayangkan orang yang sudah punya hajat mentok, sudah nggak bisa berpikir, sudah buntu, gimana caranya, bagaimana jalurnya, bagaimana upayanya untuk menyelesaikan hajat dia mentok. Namanya insan biasa, kalau kepikiran, galau, sedih, mikir, bingung, pusing, buntu pikirannya ini. Datang orang baik tadi itu menentukan hajatnya, selesaikannya. Semuanya selesai. Ini orang merasakan kesenangan yang luar biasa, bahagia luar biasa. Alhamdulillah, hilang gula-gulana, hilang kerisauan, hilang kesumpekan, hilang pusingnya, hilang mentoknya. Wah, senangnya pohon, jazakallah khair. Orang yang membantu tadi, menyaksikan, melihat orang yang bahagia seperti itu bahagia kalau dia ikut bahagia. Bahkan saking bahagia mungkin dia akan menangis, tangisan bahagia. Dia bisa meresapi bagaimana kondisi orang tadi. Dia bisa menghayati keadaan orang tadi. Dia bisa menyelami keadaan orang tadi. Dia bisa merasakan bagaimana perjuangan dia menyelesaikan hajat dia. Bagaimana perjuangan dia mendatangkan harta benda, finansial untuk menyelesaikan kebutuhan dia tadi. Perjuangan segala macam. Dia bisa merasakan ini. Ketika selesai, ketika semuanya beres dan bahagia, dia pun juga merasakan bahagia. Itu tidak bisa diganti dengan sate atau soto atau ayam bakar atau ayam goreng atau nila bakar atau gulai goreng atau gula biasa manis. Tidak bisa. Itu kenikmatan yang sangat lezat dalam kalbu yang paling dalam. Itu hanya dirasakan oleh para mutasaddiqin, orang yang sedekah, yang memang dari sononya, orang yang masya Allah akhlaknya bagus, ideologi yang luhur, hatinya halus, hatinya lembut, dan orang yang memang sangat baik, sangat dermawan, sangat roman, dan motivasinya adalah keimanan, keikhlasan, ketulusan, dikerjakan sepenuh hati, dan dikerjakan dengan mencintai orang lain, mencintai saudaranya, mencintai ikhwan-ikhwannya. Barakallahu fikum. Ditanyakan kepada Muhammad bin Munkadir rahimahullah, seorang tabi, muridnya Jabir bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada beliau, ayyul a'mali ahabbu ilaik? Amal apa yang paling kamu sukai? Dia mengatakan, idkhalus surur ala. Amal yang paling aku cintai, yang paling aku sukai, aku bisa memasukkan rasa bahagia di hatinya seorang mukmin. Ketika mendapati muslim bersuka cita, berbahagia, aku senang dengan itu yang paling aku cintai, yang paling aku sukai. Tanyakan lagi, ayyud dunya habu ilaika? Dari semua dunia yang ada ini, mana yang paling kamu suka, yang paling kamu cintai? Dia mengatakan al-ifdal wal-ikhwan. Bisa memberi, berderma, membantu para ikhwan, menunaikan hajat mereka, bertahun dengan mereka, bantu dengan mereka, dengan fadilah yang saya miliki, kelebihan harta saya, dengan sifat saya, dengan apa yang saya bisa. Dibantu, dibahagiakan, disenangkan. Itu amal yang paling dicintai oleh para salaf. Hal yang paling nikmat yang mereka rasakan di dunia. Dari semua dunia yang ada, ini yang paling lezat, yang paling nikmat, yang paling mereka sukai. Bukan untuk mereka pribadi, tapi untuk para ikhwah-ikhwahnya, para sekaligus ini merupakan bukti jujurnya ukhuwah Islamiyah,
jujurnya persahabatan, pertemanan di tengah-tengah ikhwan, di tengah-tengah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Hada sakhab. Al-muhim semua jenis sakhab wal jud. Ya, Ramadan itu adalah bulan berjihad dengan infak dan sedekah, dengan berbagai macam bentuk amal-amal derma. Momentum untuk Islam. Barakallahu fikum. Dari sini khonafidina azakumullah diambil faedah berikutnya. Yang namanya Ramadan itu adalah syahru al-ukhuwah wasilah. Bulan-bulan merajut ukhuwah Islamiyah, bulan merajut as-silah, silaturahim dan rahmi kepada para famili, pada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dari mana ya, Pak? Dari satu ini. Dari ikon Ramadan satu ini. Infaknya, sedekahnya, amal dermanya, amal kebajikan-kebajikannya, semua amal kebaikan yang ada dengan berbagai macam bentuk dermanya, semuanya terkait dengan orang lain, semua terkait dengan kaum muslimin di luar sana, semua terkait dengan para ikhwah. Itu sebagai momentum untuk merajut ukhuwah Islamiyah, merajut persahabatan yang indah. Dan cara yang lainnya lagi. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah, momentum Ramadan, momentum kebersamaan. Puasanya sama-sama bersama dengan semua kaum muslimin, bersama dengan pemerintahnya tanggal 1 Ramadan. Itu ukhuwah, menyatukan umat Islam bersama dengan para penguasanya. Satu bangsa, satu negara dengan amal kebajikan, amal soleh, amal siap Ramadan. Sangat kuat persatuan satu bangsa dengan siap Ramadan. Nanti dengan Idul Fitri, ya, kebersamaan semua kaum muslimin dengan penguasanya untuk Idul Fitri. Itu persatuan yang luar biasa, nasional ya. Momentum Ramadan, momentum untuk tarawih yang mau dikerjakan oleh kaum muslimin, kebersamaan bersama-sama dengan kaum muslimin di masjid, di mushola, di surau-surau untuk mengerjakan tarawih. Umumnya yang nggak biasa muncul, mana ya? Lumayan di awal-awal Ramadan, sedikit di pertengahan hilang, di akhir-akhir menjelang Id muncul kembali ramai, gitu ya. Ini nyindir apa gimana nih? Akan nyindir. Tapi punya semangat. Momentum tarawih itu untuk kebersamaan dengan ibadah tarawih. Itu momentum untuk saling berjumpa, saling ketemu, saling komunikasi, saling silaturahmi, ada tawasul, ada istimewa, ada khair. Momentum kebersamaan, momentum persatuan, momentum ukhuwah Islamiyah, momentum pada persahabatan. Kata ketemu, ahlan salam berapa? Kok lawas, tidak pernah kelihatan. Kemana aja? Merantau. Sekarang balik pulang kampung Ramadan, kepingin sama keluarga, ketemu lagi. Apalagi penerapan yang sebelum tadi, masih makan sahurnya, masih takjil iftarnya, itu momen terus Qur'annya, ya, ini dengan fulan, ini dengan alan, membaca, menyimak. Itu semuanya adalah kebersamaan. Itu semuanya adalah silaturahmi. Itu semuanya adalah ukhuwah Islamiyah. Tidak jarang di kalangan kaum muslimin, momentum Ramadan saling berbagi masakan. Gitu ya Ibu ya. Kalau tidak tahu ini. Paling tidak berbagi masakan dengan anggota keluarganya. Ada bapak ibu, ada anak-anak sudah menikah, ada adik-adik, teman bibi, gitu ya. Bapak ibunya masak, anaknya tanya, masak apa bi? Ini
ambil. Nih, aku juga bawa masakan, nganter. Momentum untuk berbagi, menyambung hubungan dengan orang tua di luar ini, menyambung hubungan dengan anak-anak, menyambung hubungan dengan para famili. Di sebagian tempat mereka tukar-menukar masakan, saling ngirim-ngirim makanan. Mana ya? Dalam itu. Kadang, ayo kumpul di rumahnya kakak, iftar bareng. Ayo kumpul di rumahnya mbah, iftar bareng. Ya kumpul di rumahnya Bude, ayo di rumahnya Pak Ding, ayo di rumahnya Tung, ayo di rumahnya Tante. Semahram. Ada seperti itu. Itu momentum untuk ukhuwah Islamiyah, momentum untuk silaturahim. Ketika memanfaatkan momentum, barakallahu. Luar biasa. Ramadan, ikhwan fillah azakumullah, juga merupakan syahrul dakwah. Bulan penyebaran dakwah, bulan-bulan tarbiyah, penyebaran tarbiyah Islamiyah, bukan semata-mata untuk anak-anak sendiri, putra-putri sendiri, dilatih puasa, ditarbiyah puasa, ditarbiyah makan sahur, tarbiyah takjil iftar, tarbiyah untuk ibadahnya semangat, jamaahnya semangat, tarbiyah untuk baca Al-Quran, tarbiyah untuk ingat sedekah, tarbiyah untuk tarawih. Momentum untuk mentarbiyah anak-anak dengan tarbiyah agama, tarbiyah amal saleh. Juga untuk anak-anak kaum muslimin, juga untuk pemuda-pemudi kaum muslimin, juga untuk semua kaum muslimin. Ramadan itu momentum dakwah. Ada momentum di sebagian tempat pengajian, kalau jadi ini anak-anak ngaji Quran sore-sore. Aku punya kemampuan kesempatan untuk mengajari mereka Al-Quran dulu dari mengajari mereka tajwid, baca Al-Quran, baca Arab, baca Al-Quran. Jauh tentang kamu sisi ujian-ujian ilmu, ujian akidah. Momentum-momentum dakwah, ada kuliah subuh biasanya, pengajian sore biasanya. Barakallahu. Momentum untuk dakwah, tarbiyah, menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin, momentum Ramadan. Dan umumnya kaum muslimin tidak menolak. Mereka duduk, tidak pergi. Biasanya, langsung pergi sibuk dengan ini-itunya. Ketika Ramadan, lebih memilih untuk diam sejenak, bahkan sengaja hadir dikarenakan momentum yang beda, momentum Ramadan. Ya apa tidak? Perhatikan di kaum muslimin, gitu ya. Kita tuh manfaatkan sebaik mungkin, jangan kalah sama yang lainnya. Doa sunnah, doa salafiyin harus menggunakan momentum-momentum ini untuk mendakwai masyarakat. Tidak ada masalah. Bikin pengajian ibu-ibu, ya bikin terus itu juga apa? Semangat bagi ngasih pengajian ke mereka, kasih sesuatu, bawa pulang, takjil kan, kasih bungkus kan, mana ya? Pengajian bisa pada asar atau jam setengah 5 sore sampai setengah jam sebelum berbuka puasa, taklim mereka pulang bawa sesuatu. Momentum untuk dapatkan dan memanfaatkan itu. Dakwah itu di setiap waktu, di setiap masa, di setiap tempat, setiap kondisi. Apalagi momentumnya Ramadan, momentum di mana kaum muslimin betul-betul welcome, terbuka. Mereka menyambut semua yang aroma-aroma keagamaan, aroma-aroma religius. Apalagi disertai dengan barokat. Oh berkat ya Pak? Gowo berkat. Oh berkat ya? Berkat. Bawa ada dibawa pulang. Ini momentum untuk itu ta'liful qulub, ya melembutkan hatinya mereka. Momentum para ustaz, para dai, para mubalik memberikan mau'izah di momentum Ramadan, tausiah ketika Ramadan. Barakallahu. Dengan tema-tema Ramadan, dengan tema-tema yang menyemangati iman dan takwa mereka, tema-tema banyak amal-amal saleh, diambil kesempatan untuk memperbaiki akidah mereka, tema-tema
keimanan, tema-tema ketauhidan, tema-tema berisi keagamaan, diingatkan hal yang membahayakan mereka, kasih ilmu, momentum untuk berdakwah. Semarak dakwah itu di kalangan muslimin umum itu biasa ya. Semarak Ramadan isinya dakwah. Ya yang lain juga sih, juga ada. Ini basicnya bagus-bagus. Semarak Ramadan ada dakwahnya, ada pengajiannya, ada ini itunya. Semuanya nuansa Islami. Barakallahu fikum. Ada. Ramadan merupakan syahru ad-dakwah. 11:30. Jam berapa? 11:24. Harus berhenti jam segitu. Tambah lagi dah boleh. Tambah lagi ya. Lagi ya, ikhwan. Ramadan adalah syahru at-tafarrul ibadah. Ramadan itu dikenal dengan syahrul ibadah. Bulan ibadah. Yang sekali fokuskan adalah Ramadan adalah bulan fokus ibadah. Ramadan bulan fokus ibadah. Dengan berbagai macam ibadah yang berdasar. Fokus ibadah harian tetap 5 waktu dijaga, dinaikkan kualitasnya. Qabliyah ba'diyah diperhatikan kualitasnya, dijaga. Duha, qiyam Ramadan, tarawih, barakallahu dijaga. Ada sahur diperhatikan, ada iftar diperhatikan. Ini ibadah semua ya, Pak. Ada siyam, ada qiyam, tilawatul Quran, infak, sedekah, sakha dengan berbagai macam bentuknya yang disebut sebelumnya ya, Pak. Dakwah dan tarbiyah. Jangan lupa ada etika di sebuah yang terakhir. Fokus mengejar malam qadar. Ramadan juga bulan doa. Dikarenakan selama Ramadan dikabulkan doa. Ya, doanya orang yang shaim itu makbul. Apalagi ada waktu sahur. Waktu makbulnya doa dimanfaatkan sambil makan sahur, sambil doa di waktu sahur. Waktu ketika buka puasa termasuk waktu afdolnya waktu makbulnya doa. Di samping makan sahur, buka puasa juga berdoa. Juga secara umum ketika dia sedang siam, waktu makbulnya berdoa. Sehingga dimanfaatkan untuk yang namanya berdoa. Barakallahu fikum. Dan yang menjadi fokusnya kita adalah at-tafarruh. Betul-betul mengosongkan semua kegiatan yang ada, dikosongkan semuanya dan hanya fokus untuk beribadah dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan, baik ibadah mahdoh antara seorang hamba dengan Rabbnya Jalla wa Ala, atau ibadah muamalah, ibadah antar sama hamba. Fokus ibadah. Yatafarraguna lil ibadah. Itu para salaf. Ikhwan fillah azakumullah. Dulu para salaf, bicara para salaf ya, sampaikan tentu disemangati, jangan down ya. Dulu para salaf barakallahu fikum, yaktasifun wa yaktajirun kullas syuhur illa Ramadan. Mereka mencari ma'isyah, mereka mencari kasih, upaya usaha, hasil rezeki. Mereka berniaga, berdagang, jual, beli setiap bulan, sepanjang tahun. Illa Ramadan, kecuali Ramadan. Mereka hentikan semua tijarahnya, perniagaannya, semua terkait dengan bab bisnisnya, dan fokus yatafarraqun bil ibadah. Fokus ibadah selama Ramadan.
Itu kenapa tadi itu bisa hatam Quran sehari 2 kali, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa itu, bisa itu, bisa itu. Dikatakan Ramadan itu gak mikiri lapak. Ini batu asli. Dan juga batu nyindir. Ya, bukan gak mikir lapak-lapak lagi. Tutup lapaknya, tutup semua yang ada, fokus ibadah. Maka bisa membaca Al-Quran sepanjang hari. Mereka bisa menyiapkan semua untuk kebaikan-kebaikan yang disebutkan tadi. Bisa dia mulai nyaman dikarenakan at-tafarrul ibadah. Satu, menghentikan usahanya, ma'isyahnya, fokus untuk ibadah selama Ramadan. Jadi hasil selama 11 bulan dipakai untuk selama Ramadan. Nah, yang miskin, yang fakir juga demikian, tidak merasa khawatir terkait dengan urusan makan dan minumnya. Mereka pun juga sama-sama fokus ibadah selama Ramadan. Kenapa demikian? Yang dibahas tadi, dikarenakan Ramadan bulan infak dan sedekah, bulan derma. Ya, yang kaya-kaya sudah mengerjakan kewajibannya, menyiapkan sahur, menyiapkan buka puasa, infak dengan harta benda, infak dengan berbagai macam bentuk infak-infak yang ada, dengan berbagai macam derma-derma di atas tadi itu. Siapa yang menikmatinya? Fakir miskin. Mereka pun juga demikian, tidak tersibukkan untuk mengais rezeki, mencari nasi, fokus untuk ibadah juga bersama dengan yang lainnya. Yang kaya berinfak, yang miskin menikmati infak tadi, semuanya fokus ibadah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menerangkan ini semua. Illa atau hikmah. Kenapa Rasulullah SAW sangat mencontohkan dan sangat menganjurkan para sahabat dan umatnya memperbanyak infak, sedekah, derma selama Ramadan. Untuk ini. Momentum yang kaya meraih semua pahala yang dia miliki, momentum untuk berbagi sehingga yang kaya fokus ibadah cukup dengan hal yang dia miliki, yang miskin pun juga demikian. Yang miskin, yang fakir, yang semuanya fokus ibadah dikarenakan bab makan, minum dan yang lainnya sudah terpenuhi dan tersedia. Yatafarrabun, mereka bisa fokus ketika 10 hari yang terakhir yastahiduna mala yastahidi ghairi. Mereka bersungguh-sungguh di sebuah yang terakhir yang demikian di hari-hari yang lain. Contoh Rasulullah SAW fokus, dikarenakan ya fokus ibadah dan semuanya telah tersedia dan terpenuhi. Barakallahu fikum. Ini yang dihimbau, ini yang dianjurkan, ini yang diharapkan. Tapi kalau realitanya nggak demikian, ya berarti harus realistis. Jangan idealis. Aku ora usah nyari ma'isyah. Ramadan fokus, ora usah dagang-dagangan, ora usah buka lapak. Off selama Ramadan. Tapi dia mau kiri orang miskin, income-nya gak seberapa, gak kerja orang mangan, katanya orang Indonesia. Bermimpi mengharapkan, masya Allah, yang kaya-kaya yang punya harta itu menyiapkan segala sesuatunya. Waktunya sahur dia bangun, kok gak ada yang manggil sahur bareng gitu. Datang ke masjid, sepi, gelap, gak ada yang nyiapin makan sahur. Yang ada suara jangkrik. Saya sepinya. Masing-masing menikmati sahur di rumahnya masing-masing. Akhirnya posok kalian, puasa kelaparan. Berharap nanti banyak ngasih iftar. Mana iftarnya? Itu namanya kan realistis. Yang disampaikan itu kondisi para salaf. Tujuannya untuk menyemangati. Ayo kita berusaha, ayo kita bisa. Ayo.
sambil lihat kondisi lapangan di tempat masing-masing. Ketika ada, alhamdulillah. Ketika tidak ada, tidak mau harus berjuang. Sehingga menggabungkan antara mencari maisha dengan ibadah. Orang yang soleh, yang bertakwa, yang punya iman, yang punya semangat adalah orang soleh. Bisa. Waktu-waktu mencari maisha, dia mencari maisha. Itu tanggung jawab dia, nafkahi anak keluarga. Selebihnya ibadah. Fokus ibadah lain dengan benar-benar biasa. Perjuangan, ya capek, ya letih dengan ibadah tadi itu, capek juga dari dagangan segala macam. Penting. Dia perjuangan. Ini perjuangan untuk menafkahi istri, ini perjuangan di ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Semuanya belum perjuangan di mana kita masuk. Insyaallah 11.34 cukup untuk sementara ini, dan pada zuhur langsung kita akan kembali melanjutkan sedikit yang kurang-kurang terkait dengan Ramadan. Intinya Ramadan itu bukan semata-mata puasa dan tarawih. Ramadan penuh syarat ibadah, syarat hikmah, syarat kebajikan dan derma. Barakallahu fikum, kita ambil semuanya untuk nanti ketika berjumpa Ramadan kita berjuang sekuat tenaga, berjihad mewujudkannya untuk Ramadan kita masing-masing. Barakallahu fikum, sementara cukup. Naktafi lahuna walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.